Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Safri Lubis, guru SMA Negeri 2 Semarapura, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Penggerak komunitas belajar Bares di SMA Negeri 2 Semarapura. Setiap guru memiliki semangat untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Namun di balik setiap inovasi ada proses panjang. Proses mencari, bertanya, dan belajar bersama. Disinilah komunitas belajar hadir, menjadi ruang tumbuh bagi para guru untuk berkolaborasi, saling menginspirasi, dan menemukan solusi atas tantangan di kelas. Melalui inquiry kolaboratif, para guru belajar untuk melihat pembelajaran dari sudut pandang baru. Bukan sekedar mengajar, tetapi memahami, berefleksi, dan berinovasi bersama. Dari sinilah perubahan kecil bermula, yang membawa dampak besar bagi peserta didik dan sekolah. Guru sudah memiliki tugas pokok yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Selain tugas pokok tersebut, guru juga perlu mengembangkan kompetensi dengan berbagai kebutuhannya dalam mendorong proses belajar mengajar di dalam kelas. Dengan berbagai tantangan yang ada, bagi guru tentu ini menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Kesulitan ini biasanya muncul karena beberapa hal. Misalnya, faktor adaptasi terhadap perubahan. Bagi guru yang telah lama mengajar dengan pendekatan tradisional, seringkali merasa canggung atau tidak nyaman ketika dihadapkan dengan kebijakan yang menuntut inovasi, seperti implementasi kurikulum nasional, pembelajaran berbasis proyek, dan integrasi teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Terdapat tantangan dalam menggerakkan komunitas belajar Bares di SMA Negeri 2 Semarapura. Yang pertama, minimnya kolaborasi dan wadah belajar bersama. Sebelum ada komunitas belajar, para guru masih berjalan mandiri tanpa ada yang memberikan komando. Para guru cenderung mengabaikan pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi dirinya sendiri dalam memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, sulit beradaptasi pada perubahan kebijakan dan inovasi dalam pembelajaran. Guru sering mengalami kesulitan pada perubahan kebijakan yang menuntut inovasi baru. Masih banyak saat ini penggunaan pendekatan konvensional yang diterapkan oleh guru pada proses belajar mengajar di kelas. Dan yang ketiga, keterbatasan penggunaan teknologi. Pada era digital saat ini, teknologi merupakan alat bantu yang mampu mendukung proses pembelajaran di kelas. Apalagi generasi-generasi yang ada saat ini sangat akrab dengan teknologi. Meskipun begitu, guru harus lebih cepat beradaptasi atas pembaharuan yang ada agar pembelajaran di kelas menarik perhatian peserta didik. Dari situasi dan tantangan tersebut, saya berinisiatif sebagai pelopor komunitas belajar yang telah diberikan legalitas sebagai Ketua Penggerak Komunitas Belajar Bares di SMA Negeri 2 Semarapura, membuka ruang kolaborasi dengan melibatkan guru dan orang-orang hebat seperti Kepala Sekolah Berprestasi, Juara 1 GTK Inovatif Provinsi Bali tahun 2023, Juara 3 Kepala Sekolah Inovatif Provinsi Bali pada tahun 2024, Juara 1 Kepala Sekolah SMA Inovatif PGRI Provinsi Bali tahun 2024, 2 guru inovatif, dan 1 guru dedikatif tingkat Provinsi Bali pada ajang Jambore GTK Hebat 2024, 4 pengajar praktik, 24 guru penggerak program guru penggerak, GTK yang mendapatkan pelatihan dari pihak terkait, narasumber dari pihak luar yang relevan. Pada komunitas belajar ini, saya bersama tim kecil belajar dari 4 tahap siklus dan juga menggunakan strategi inquiry kolaboratif, yaitu 1. Tahap refleksi. Saya mengajak seluruh anggota komunitas belajar untuk melihat data hasil raport pendidikan pada tahun 2023 yang dibahas di tahun 2024 sebagai bahan refleksi sekaligus dapat disimpulkan bersama-sama meningkatkan aspek literasi dan numerasi untuk mendukung program prioritas kementerian pada saat itu. 2. Pada tahap perencanaan,
Program dan ide-ide kreatif yang digagas bersama-sama oleh anggota komunitas belajar mulai dari kegiatan pagi morning talent show sebelum pelaksanaan pembelajaran di kelas, menyusun pembelajaran yang bermuara pada pendekatan literasi dan numerasi termasuk penilaian formatif dan sumatif, serta pada komunitas belajar pun merancang program setiap minggu sekali dengan memanfaatkan waktu program Jumat Sehat mulai pukul 07.30 sampai dengan 09.00 pada tahun 2024 dan selaras dengan program kebiasaan anak Indonesia hebat pada awal tahun 2025 hingga saat ini. Pada pelaksanaan di sekolah, seluruh anggota komunitas belajar saling berkolaborasi dalam menjalankan setiap perencanaan dengan menjaga komitmen tinggi dalam setiap aktivitas program yang dijalankan. Maka dari situlah akan muncul bentuk evaluasi dari pengembangan kompetensi yang diinginkan dan menyesuaikan kebutuhan anggota komunitas belajar di satuan pendidikan dengan merujuk pada hasil raport pendidikan sebelumnya dan memperbaiki hasil raport pendidikan masa yang akan datang. Segala saran dan kritik diberikan agar evaluasi ini benar-benar berdampak signifikan pada peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran. Pada hasil dan dampak sangat tergambar jelas karena terjadi peningkatan pada raport pendidikan tahun 2025. Peningkatan terjadi pada aspek literasi dan numerasi. Program dan ide kreatif inovasi pembelajaran dari anggota komunitas belajar berjalan sesuai rencana yang telah disepakati. Pada siklus belajar di komunitas belajar, para anggota masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat karena pada beberapa aspek dari raport pendidikan tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 sebelumnya. Tentu ini akan menjadi pekerjaan rumah ke depan yang cukup berat untuk mempelopori komunitas belajar Bares di SMA Negeri 2 Semarapura. Saya percaya pada potensi anggota komunitas belajar yang memiliki semangat tinggi, yang berdedikasi dan tak luput juga sebagai pelopor komunitas. Ini akan menjadi pengalaman belajar sepanjang hayat bagi saya dan mencetak generasi emas 2045 dengan mewujudkan Indonesia hebat. Om Swastiastu. Sebagai kepala sekolah, saya sangat bangga dengan semangat guru-guru yang tergabung dalam komunitas belajar yang kita punya. Khususnya bagi para penggerak komunitas, mereka dengan penuh dedikasi membudayakan semangat belajar di SMA Negeri 2 Semarapura. Mereka bukan hanya berbagi dalam ilmu pengetahuan, tetapi lebih pada menularkan perubahan kepada teman-teman guru yang ada di sekolah ini. Saya melihat jelas bagaimana dampak nyata atau hasil dari komunitas belajar di SMA Negeri 2 Semarapura. Guru-guru menjadi lebih terbuka terhadap perubahan, lebih inovatif dalam pembelajaran, dan guru mampu melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran yang dilakukan. Penggerak komunitas belajar telah menunjukkan bahwa belajar sepanjang hayat bukan hanya sekedar slogan, tetapi sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Mereka menjadi inspirasi dan contoh bagi seluruh warga di SMA Negeri 2 Semarapura. Kami yakin dengan semangat seperti ini, mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Semarapura akan terus semakin meningkat. Terima kasih. Itulah tadi video yang dapat saya berikan. Dari setiap pertemuan, setiap diskusi, dan setiap refleksi, kami belajar satu hal penting, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Melalui inquiry kolaboratif, para guru menemukan kekuatan baru dalam kebersamaan. Kami saling belajar, saling mendukung, dan bersama-sama menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik. Komunitas belajar bukan sekedar tempat berbagi ilmu, tetapi ruang untuk menumbuhkan harapan bahwa setiap guru dapat menjadi penggerak perubahan.